Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM di dalam acara live streaming, dan bukan live streaming sih ya, ini video rekaman yang dibuat tayang perdana di YouTube. Jadi hari ini adalah tepat ulang tahun GKKR, Gerakan Kebangunan Kristen Reform, yang ke-15. Dan ini adalah bincang-bincang khusus dalam rangka ulang tahun GKKR. Dan topik yang akan dibahas pada sore hari ini adalah kekristenan dunia, agenda ateisme, dan perkembangan Islam. Dan khususnya kita akan melihat sedikit saja mengenai Islam di Eropa. Jadi urut-urutan pembahasannya nanti, ya, kita akan sedikit membahas mengenai Islam, khususnya Islam di Eropa. Lalu kemudian kita melaju ke agenda ateisme yang sangat masif saat ini. Lalu kita akan membahas arah kekristenan ke depan seperti apa. Dan orang-orang seperti kami yang terlibat dalam pelayanan GKKR mau kerjakan apa, ya, mau melakukan apa, kita akan sharingkan secara bersama, saudara. Nah, orang-orang yang ada di hadapan saudara ini semua adalah anggota GKKR, ya. Kalau Guru Injil Yan Domu itu sudah sering-sering dengan saya. Kalau yang satunya itu masih baru, Bu Desi namanya. Itu aslinya masih satu marga sama saya. Tapi sebetulnya kalau marga Matalu itu ada sekitar 3-4 macam kalau saya tidak salah, ya. Jadi Bu Desi ini dari Matalu cabang yang lain begitu, dan saya cabang yang lain. Jadi apa namanya? Bukan nepotisme, ya. Ya, bukan nepotisme seperti itu. Semua adalah orang-orang GKKR yang bekerja bersama-sama saya, dan kami akan bincang-bincang khusus mengenai topik tadi. Mungkin sebelum kami akan berbincang-bincang, saya serahkan waktu kepada Bu Desi untuk berdoa sekaligus membaca firman Tuhan untuk kita semua. Silakan Bu Desi. Ya, baik. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan di dalam rekaman ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan pengertian, supaya melalui firman-Mu kami semakin memahami tentang rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan dari Matius 25, secara khusus kita hanya membaca ayat 21, 22, dan 23. Matius 25 ayat 21 sampai 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tema hari ini adalah menjadi hamba Tuhan yang setia di era globalisasi. Dari teks yang kita baca tadi, khususnya untuk Matius 25 ayat 14 dan seterusnya berkaitan dengan perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan itu memuji hambanya dalam perumpamaan itu, Tuhan itu tidak berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan berhasil. Si Tuhan itu juga tidak berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan rajin bekerja. Tetapi si Tuhan itu memuji hambanya dengan perkataan, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Dari prinsip hamba dan Tuhan ini, itu kita bisa menyimpulkan kira-kira apakah yang dituntut dari seorang hamba Tuhan. Dari prinsip firman Tuhan itu kita bisa melihat adalah prinsip yang dituntut dari seorang hamba Tuhan adalah baik dan setia yang ditunjukkan dalam perbuatannya. Seorang hamba Tuhan itu baik harus. Hamba Tuhan juga harus berhasil. Hamba Tuhan juga harus rajin bekerja. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan tadi, si Tuhan itu tidak hanya cukup memberikan pujian kepada si hamba itu karena dia baik dan menghasilkan, tetapi juga dikatakan apa? Dia setia. Si hamba itu dipuji karena dikatakan apa? Dia melakukan perbuatannya dan dikatakan dia perbuatannya dalam kebaikan dan kesetiaannya. Dari sini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ketika si hamba itu melakukan perbuatannya dengan baik, yang dibuktikan lewat melakukan persis apa yang diperintahkan tuannya. Bahkan di sini dikatakan dia mengerjakan seperti yang diperintahkan tuannya. Maka di situ sebenarnya si hamba ini adalah si hamba yang begitu taat secara mutlak kepada tuannya. Dia mengerjakan persis seperti yang dikatakan oleh tuannya. Lalu dikatakan juga si hamba ini adalah si hamba yang setia. Karena apa? Karena dikatakan dia bisa dipercaya dan mempertanggungjawabkan tugasnya sampai tuannya itu kembali. Jadi saudara-saudara, seorang hamba yang baik dan setia adalah hamba yang taat secara mutlak kepada perintah tuannya. Dia bertanggung jawab penuh, bisa dipercaya, dan dengan giat mengerjakan tugasnya sampai tuannya itu datang. Pertanyaannya adalah, di era globalisasi ini, kesetiaan kita benar-benar diuji. Apakah kita akan tetap menjadi hamba Tuhan yang murni, yang tetap tunduk pada otoritas Tuhan? Menjadi hamba yang bisa dipercaya dalam segala hal, bertanggung jawab dan mengerjakan tugas dengan setia, dengan hati yang tetap terarah kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Saya kira setiap hamba Tuhan pasti menggumulkan hal ini, dan terus berjuang menjadi setia, menjadi hamba yang setia sampai akhir hidupnya. Teringat di dalam peringatan Paulus kepada Titus dalam Titus 2 ayat 1. Paulus mengingatkan Titus, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Di dalam Titus 1 ayat 16, Paulus di situ mengingatkan, karena mereka adalah mengaku mengenal Allah, orang-orang yang melakukan ajaran-ajaran palsu. Dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudara, kita tergolong dalam mana? Apakah kita akan menjadi hamba Tuhan yang setia, yang dibuktikan lewat kita mempunyai kehidupan yang murni di hadapan Tuhan? Atau kita hanya menjadi hamba Tuhan yang mengaku mengenal Allah, mengaku menjadi hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya perbuatan kita menyangkal Allah. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Pak Yan. Ya, mungkin saya sedikit tambah ya sebelum saya serahkan kepada Pak Yan. Jadi itu tadi topik untuk kami sendiri ya, orang GKKR menjadi hamba Tuhan yang setia di era globalisasi ya. Jadi di mana worldview dan worldview saling compete each other, saling bertempur ya. Nanti kita akan melihat bagaimana ateisme, Islam, Kristen ya saling beradu di ranah publik ya di era globalisasi ini. Maka menurut kami yang paling dituntut adalah hamba Tuhan yang setia. Setia kepada doktrin yang benar, setia kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, setia kepada Allah Tritunggal, setia kepada Alkitab dan tidak kompromi sedikit pun. Apalagi public domain kita sekarang ini dikuasai oleh postmodernisme yang mengagung-agungkan relativisme ya. Jadi itu tadi tema khusus untuk kami. Dan untuk kita sekalian ya saudara yang mendengarkan, agar kita menjadi hamba Tuhan, orang Kristen yang setia di era globalisasi ini, di mana berbagai worldview itu saling bertempur, beradu di ranah publik. Ya, silakan Pak. Ya, baik Pak.
Saat ini saya mulai dari itu Pak, tentang perkembangan Islam itu sendiri, khususnya nanti yang ada di Eropa. Bisa Pak untuk men-sharekan sedikit tentang perkembangan Islam sekarang ini, terutama ada banyak orang-orang atau imigran yang masuk ke Eropa Pak dari Timur Tengah. Itu ceritanya seperti apa Pak? Bagaimana itu Pak perkembangan mereka itu? Ya, jadi sebetulnya ada, boleh saya bilang ada semacam opini yang salah ya, terutama daripada saudara-saudara Muslim. Saya lihat itu berseliweran di media sosial bahwa dikatakan Islam di Eropa berkembang dengan sangat pesat. Ya, itu narasi yang dibangun oleh saudara-saudara Muslim. Ya, tetapi saya yang pernah tinggal di Belanda selama 1 tahun, saya mengambil S2 di sana. Itu faktanya tidak seperti itu. Ya, Islam bukan sedang berkembang pesat oleh karena ada dakwah, ya, oleh karena ada giat penyebaran agama Islam di sana, tidak, ya, tidak. Tetapi justru sebagaimana Pak Yan tadi sedikit singgung, ada banyak imigran yang masuk ke Eropa, ya, ke Belanda, ke Jerman, ke Inggris, ya. Jadi mereka pengungsi dari Syria, dari negara-negara Timur Tengah itu yang negaranya kacau oleh karena perang saudara, mungkin atas nama agama atau atas nama politik, lalu mereka berbondong-bondong lari ke Eropa karena ingin mencari tempat yang lebih baik, ya, tempat yang membuat mereka rasa lebih sejahtera. Nah, itu sebabnya otomatis karena imigran dari Timur Tengah ini adalah orang-orang Muslim, maka jelaslah Islam di Eropa bertumbuh, ya. Jadi Islam bertumbuh bukan karena dakwah, ya, bukan karena dakwah. Bahkan Zakir Naik, pendakwah Islam yang besar saat ini, juga tidak terlalu bebas pergi ke Eropa untuk berdakwah di sana dan mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Ya, seperti itu. Jadi opini ini saya kira yang harus diluruskan. Memang ada pertambahan jumlah Islam di Eropa, tapi itu lebih karena banyaknya imigran, ya, seperti itu. Nah, opini yang salah ini juga opini yang salah semacam ini juga mau coba dikembangkan oleh Paul Zang itu, yang sekarang tinggal di Jerman. Dia bebas menghina Tritunggal, menghina orang-orang percaya yang lainnya. Ya seperti saya, ya. Dia bebas menghina. Ini video yang kemarin mungkin, ya, atau 2 hari lalu. Dia dengan sangat vulgar, ya, menjelekkan dan menghina Menteri Agama, ya. Pasang foto Menteri Agama, lalu gambar orang laki-laki telanjang. Ya, untung saja itu tidak telanjang bulat, ya, karena ditutupi oleh lemak perutnya. Jadi ini adalah penghinaan, pelecehan. Nah, Paul Zang ini mencoba membangun opini bahwa kekristenan di Eropa itu bertumbuh pesat. Nah, ini opini yang sama-sama salah. Opini dari saudara Muslim tadi mengatakan Islam di Eropa bertumbuh dengan sangat pesat, begitu, ya. Tapi bertumbuh karena apa? Bukan karena dakwah. Bertumbuh karena perpindahan dari Timur Tengah ke Eropa, ya. Nah, lalu Paul Zang mencoba membangun opini yang sama. Dia mengatakan kekristenan di Eropa bertumbuh, ada banyak imigran dari Timur Tengah yang ada banyak imigran dari Timur Tengah yang dibaptis karena mereka bertobat, katanya. Dan memang Paul Zang ini mungkin kelihatannya membaptis banyak orang Muslim yang pindah ke Eropa. Tetapi yang Paul Zang saya kira tidak tahu, saya juga meneliti, memperhatikan observasi selama di Belanda. Apakah mereka bertobat sungguh-sungguh? Menurut seorang pendeta di sana yang juga terjun dalam melayani imigran ini, dia berkata motif mereka banyak yang meragukan.
Jangan langsung baptis katanya. Tanya dulu baik-baik. Mereka mau jadi Kristen karena sungguh-sungguh percaya atau mau jadi Kristen supaya bisa cepat-cepat dapat kewarganegaraan Belanda atau Jerman atau apa. Ada banyak yang motifnya itu sekedar masuk Kristen supaya cepat-cepat dapat kewarganegaraan gitu. Nah, Paul Zhang ini meneliti itu atau tidak ya? Jadi bagi saya gini, opini yang mengatakan Islam bertumbuh pesat di Eropa maupun opini seperti Paul Zhang yang mengatakan bahwa kekristenan bertumbuh pesat itu dua-duanya opini yang salah itu, yang coba dibangun untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Nah, memang oleh karena ada banyak imigran Muslim ke Eropa, sehingga karena negara-negara Eropa ini sangat bebas, sangat memperhatikan kesetaraan, ya, sangat memperhatikan hak asasi manusia, maka imigran ini bisa politik juga, terjun di politik, dan banyak yang menjadi wali kota. Di Belanda, di Rotterdam, saya tidak tahu kalau sekarang ya. Waktu saya masih di Belanda, di Rotterdam itu wali kotanya orang Islam. Di Inggris sekarang kalau saya tidak salah di London, itu orang Islam wali kotanya. Dan di banyak kota di Inggris, sudah banyak orang Islam yang jadi wali kota. Nah, ini lebih dikarenakan karena kultur sekularisme yang mencoba mengusung tema hak asasi manusia, kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan gender. Itu yang menyebabkan para imigran Muslim ini bisa berpolitik dan mereka mendapat tempat di politik. Ya. Jadi kalau itu disimpulkan bahwa Islam berkembang pesat di Eropa, salah. Juga kalau disimpulkan Kristen berkembang pesat di Eropa juga salah. Kristen mengalami kemunduran yang luar biasa. Mungkin kita bahas di bagian terakhir nanti ya. Seperti itu kalau mengenai Islam. Mengenai kekristenan. Mungkin untuk Islam saya kira itu saja mungkin yang bisa diseringkan supaya kita tahu. Dan kalau saudara perhatikan di Indonesia, saya sedikit singgung, bahkan dari mulut Din Samsudin sendiri, itu mantan ketua Muhammadiyah, dia berkata persentase Kristen itu menanjak terus, walaupun sedikit, tapi terus naik. Sedangkan Islam, walaupun sedikit, cenderung menurun. Seperti itu. Ini kondisinya. Tetapi kita, khusus orang reform, kita tidak bisa berbangga dengan jumlah. Jumlah tak berarti apa-apa tanpa bobot, tanpa doktrin yang beres, tanpa doktrin yang benar. Ya. Jadi kita tidak usah bicara jumlah ya. Kalau di Indonesia ini semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh belajar doktrin yang benar, ajaran Alkitab yang benar, puji Tuhan. Itu yang kita inginkan. Tetapi jangan tertipu dengan jumlah ya. Itu sesuatu hal yang sekunder saja. Tak usah bangga dengan jumlah. Kalau jumlah minor, mentalnya harus mayor ya. Jumlah minor tidak usah minder ya. Kita punya bobot, kita punya Kristus, kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang tak lekang oleh waktu. Yesus Kristus berkata, langit dan bumi ini boleh lenyap, tetapi firman Allah, perkataan Kristus tidak pernah lenyap. Ya, seperti itu. Jadi boleh minor, mental mayor ya. Jadi tidak usah tertipu dengan jumlah ya. Entah Hindu yang naik, Buddha yang naik, Kristen yang naik, Islam yang naik, atau ateisme yang naik. Kita tetap berjuang memberitakan Injil. Nah, itu spirit kita, semangat kita. Ya, seperti itu ya. Itu mungkin Islam. Ya, Islam di Amerika saya kira ya kondisinya samalah dengan Eropa.
Karena di era Obama, juga semenjak Hillary Clinton menjadi Menteri Luar Negeri, dengan kebijakan yang begitu terbuka, maka masuk begitu banyak imigran di sana, yang akhirnya juga meledakkan kepala mereka. Betul ya? Sampai di tahun-tahun pertama pemerintahan Trump pun, itu kalau saya tidak salah, masih ada ledakan bom kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah. Tapi zaman Obama itu bom di Amerika. Nah, itu akibat tangan terlalu terbuka. Menerima akhirnya orang radikal yang dicuci otaknya oleh radikalisme masuk ke sana dan bom sana sini. Ya. Di Eropa, di Prancis sama, Jerman sama. Nah, seperti itu. Nah, di era Trump, dia lebih ketat. Juga ISIS dibantai sama dia. Nah, kita aman kan? Relatif lebih aman. Amerika relatif lebih aman. Tapi sekarang menuju kepada Joe Biden, ya, itu mungkin yang kebijakannya ya samalah dengan Obama sama Hillary Clinton, ya, tak beda jauh. Memang Partai Demokrat Amerika ini milik orang sekuler, ya, orang sekuler ateis. Jadi ya mungkin juga ada orang Kristen di situ kan, tapi mungkin Kristen liberal. Kalau ada yang konservatif, berapa lah. Tapi mau tidak mau harus ikut agenda partai kan, Partai Demokrat yang sekular habis-habisan. Nah, kita lihat nantilah apakah ada kepala-kepala orang Amerika yang diledakkan lagi akibat kebijakan yang salah atau tidak ya. Saya kira itu saja mungkin ya. Ya, begini, saya usulkan. Saudara-saudara kalau mau diskusi, mau tanya apa lewat WA saja lah ya. Nggak usah ditampilkan di layar kita. Ya, ini kan urusan dapur ya. Nanti saudara yang melihat, oh mereka diskusi apa ini gitu ya. Lewat WA saja, WhatsApp. Ya, silakan. Ya, itu mengenai agenda ateisme sekarang, Pak. Iya. Ya, saya lihat juga di data yang dimunculkan tahun 2016 itu dikatakan sekitar 1.355 orang-orang yang mengaku diri ateisme ketika ada survei seperti itu. Dan salah satu agenda yang mereka gunakan juga adalah sebenarnya menyusur internet ya untuk adanya grup-grup ateis di cyberspace Indonesia khususnya. Ya. Nah, itu kira-kira dalam pengaruhnya dalam kekristenan Indonesia secara khususnya itu bagaimana gitu? Apakah mereka bisa mempengaruhi kekristenan Indonesia dengan adanya jumlah yang semakin bertambah atau dengan adanya agenda mereka khususnya menyusur internet ini atau bagaimana? Itu tadi khusus yang survei itu ateisme di Indonesia maksudnya? Iya, khususnya yang di Indonesia. Ya, itu ateisme sembunyi-sembunyi ya, karena negara kita Ya. Pancasila tidak akan mengizinkan ateisme kan. Ateisme. Cuman yang terbaru itu mengatakan memang sekarang itu ketika sekalipun ateisme ini sembunyi-sembunyi, tapi mereka punya agenda itu adalah adanya jelas. Grup. Iya, jelas. Itu sangat-sangat clear ya. Sebetulnya ini bukan hanya beban daripada Kristen ya. Kristen sih minoritas di Indonesia. Ya, ini sebetulnya beban berat buat Islam juga. Karena akan ada banyak sekali orang Islam yang murtad, bukan masuk Kristen, bukan masuk Hindu, bukan masuk Buddha, tapi menjadi ateis. Ateis praktis itu di mana-mana ada. Dia Islam tapi tidak sholat. Ya, dia Islam tak pernah puasa. Juga tak pernah ikut ritual-ritual agama. Ya kalau dia orang Jawa misalnya Kejawen ya, itu banyak Islam liberal atau Islam moderat itu yang bercampur Kejawen kan, juga tidak. Nah kalau sudah begini, itu sudah ateis. Nah Kristen sama.
tidak berbeda ya. Di gereja-gereja yang mimbarnya itu mimbar-mimbar liberal yang mengkhotbahkan teologi liberal, ada banyak jemaatnya tidak percaya Kristus, tidak percaya Alkitab, ikut ke gereja hanya karena ya orang tuanya Kristen. Nah orang-orang kayak gini paling Natal baru datang ke gereja atau juga enggak sama sekali. Mereka tak peduli agama, tidak peduli dengan ini, ya seperti itu. Nah kalau saya di Indonesia ini, memang saya belum mengadakan penelitian khusus ya mengenai pertambahan atau pertumbuhan ateisme, tapi yang jelas sudah banyak saya kira. Ya. Tapi kalau di Eropa mereka mayor dan cilakanya banyak pendeta buta, banyak teolog Kristen buta, orang Kristen buta, karena orang-orang ateisme ini mereka mengusung topik yang sangat populer dan sangat disukai oleh siapa saja. Hak asasi manusia, kesetaraan gender, kesetaraan ras, etnis. Ya, hak asasi manusia begitu. Nah, mereka ateis ini mencoba mengklaim bahwa hanya dengan worldview sekularisme, ya worldview sekular, worldview ateis dan materialis dalam pengertian, saya tidak bicara orang ini ya, orang kalau cewek matre, bukan itu ya. Materialisme dalam filsafat itu yang tidak percaya metafisika, yang tidak percaya Tuhan. Bagi mereka yang ada hanyalah alam ini, materi. Tidak ada yang lain begitu. Nah, bagi mereka yang mempunyai worldview semacam ini, mereka mengklaim bahwa hak asasi manusia itu mereka yang pelopori. Lalu mencoba mengembangkan opini bahwa agama itu penindas hak asasi. Apalagi kalau lihat kekerasan atas nama agama kan. Ya. Nah, Eropa, sebentar ya saya minum ya. Eropa belum merasakan bagaimana takluk di bawah kekuasaan Islam, belum. Kecuali Turki ya. Ya. Eropa secara keseluruhan belum. Tapi yang mereka lihat dan mata kepala mereka sendiri adalah dominasi kekristenan. Yang mereka rasakan itu gangguan besar bagi hak asasi menurut definisi mereka. Bagi freedom of humanity, ya, kebebasan manusia, menurut definisi mereka. Maka salah satu agenda besar mereka adalah basmi agama Kristen. Ya. Karena agama Kristen inilah yang menghambat perkembangan hak asasi manusia menurut versi mereka. Ya. Agama Kristen inilah yang menghambat kemajuan-kemajuan, yang mencoba menggunakan alat atau tameng Tuhan untuk menindas orang lain. Suruh orang lain tunduk. Masa mau menikah harus laki-laki dan perempuan. Loh, boleh dong laki-laki dan laki-laki. Boleh dong perempuan dan perempuan. Suka sama suka, bikin kontrak sama pemerintah, ya boleh dong. Nah, itu yang mereka mau bangun di seluruh dunia. Dan saya kira ateisme di Indonesia juga ya sudah diracuni oleh paham-paham semacam ini. Seperti itu. Ya. Itu sebabnya di mana ateisme bertumbuh, LGBT bertumbuh. Saya ulang ya. Di mana ateisme bertumbuh,
LGBT bertumbuh. Dan celaka besar, Kristen liberal, pendeta-pendeta liberal, mendukung agenda setan semacam ini. Demikian juga para ustadz-ustadz Islam yang liberal di Amerika misalnya juga mendukung. Tapi kita tidak bicara Islam ya. Itu urusannya Islam. Kita coba lihat dari perspektif Kristen ya. Jadi memang ini mau dibangun sekarang. Nah, itu sebab saya dalam kasus skandal Ravi Zacharias yang ramai baru-baru ini, saya mencoba melihat ada apa di balik skandal ini. Apakah ada agenda ateisme, sekularisme di dalamnya? Mengingat Ravi Zacharias sangat berpengaruh dalam dunia Kristen, bukan saja di Amerika tapi di seluruh dunia. Bahkan Richard Dawkins, seorang pemuka ateis zaman ini, saintis ateisme saat ini, dengan terang-terangan menentang Ravi Zacharias. Dan secara politik di Amerika, Partai Republik itu petingginya yang jadi wakil presiden bahkan datang dalam penguburan Ravi Zacharias. Nah, sedangkan sekarang yang jadi presiden dari Partai Demokrat yang dikuasai ateisme, sekularisme. Ya, politik bisa main di sana. Membesar-besarkan skandal ini, menambah-nambah supaya Ravi terlihat buruk, supaya kekristenan terlihat buruk, dan ateisme lebih mudah untuk meruntuhkannya. Kita harus pintar. Pelayanan GKKR mau membuat orang pintar. Kita tidak mau lihat yang terjadi, langsung menghakimi, langsung buat penilaian berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, berdasarkan fenomena. Tidak boleh begitu. Nah, ini salah satu agenda kita di GKKR. Bagaimana iman Kristen yang sejati dihidupkan kembali. Bagaimana kita beritakan Injil yang benar. Kita ajarkan doktrin yang benar. Bagaimana kita berapologetika. Bagaimana kita memberikan jawaban terhadap tantangan ateisme, terhadap pertanyaan-pertanyaan orang Islam, terhadap iman Kristen, terhadap New Age Movement, juga yang meliputi kebangunan agama Timur, yang hari ini kita tidak ada waktu untuk bahas ya. Lain kali kita bahas. Ya. Jadi menjadi orang Kristen harus cerdas. Ini permainan apa? Politik apa di balik ini? Ada agenda apa di balik ini? Sehingga kita bisa clear memainkan agenda kita. Agenda Kristus yang tak pernah kalah. Agenda Kristus yang tak pernah tunduk kepada agenda dunia ini. Ya, saya kira itu mungkin tanggapan saya. Silakan. Iya, kemudian ada satu lagi rasanya agenda dari ateisme ini berkaitan dengan kritisme agama. Saya pikir dalam kekristenan pun, apalagi dengan munculnya apologetika munculkan di contohnya kita ya GKKR ataupun di dalam bidang-bidang lain. Apakah itu juga bisa menimbulkan hal yang membuat semakin membuat ateisme ini semakin membenci kekristenan dengan adanya kritik-kritik terhadap agama, ada doktrin atau ajaran-ajaran tertentu. Tadi kurang jelas yang pertama ya. Tadi masalah sinkritisme ya. Apa tadi yang pertama? Bukan. Berkaitan dengan kritik ya, kritisme terhadap agama. Ya. Ya, jadi
memang sebetulnya yang paling dicari oleh orang ateis, khususnya untuk Kristen saat ini, yang konservatif. Ya. Nah, kalau secara politik di Amerika ya, partai di mana orang-orang Kristen konservatif itu ada, itu Republik. Partai Republik yang melawan LGBT, melawan aborsi, dan lain sebagainya. Kalau LGBT, aborsi, itu agenda ateisme. Itu Demokrat setuju itu, Partai Demokrat di Amerika. Nah, yang paling dicari ateisme ini adalah orang-orang beragama yang konservatif. Nah, kalau di Islam, ya mungkin Muhammadiyah itu yang dicari. Ya, kalau Islam liberal atau yang lebih moderat, yang terbuka begitu saja kepada agenda-agenda mereka mengenai hak asasi manusia dan lain sebagainya, ya mungkin bukan gangguan. Ya, jadi boleh saja ada masjid, boleh saja ada gereja, asal mengusung agenda yang sama, LGBT, hak asasi manusia menurut definisi mereka, ya, aborsi, feminisme, ya, menurut definisi mereka, ya mungkin bukan gangguan. Nah, yang paling dicari orang-orang seperti Ravi Zacharias itu, yang mencoba menyebarkan iman Kristen yang Injili, yang back to Bible, yang menegakkan Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat, satu-satunya pengharapan dunia. Ya, orang-orang seperti kita ini yang dicari kan. Nah, maka kita harus berapologetika. Kita harus memberikan jawaban kepada mereka. Bahwa jawaban sesungguhnya untuk problem-problem dunia ini nggak mungkin datang dari sekularisme, dari ateisme, materialisme. Bahkan secara politik, ateisme dulu mempunyai kuda tunggangan. Saya ulang ya, secara politik, dulu ateisme mempunyai kuda tunggangan yang kuat, tapi sekarang sudah ambruk. Kuda tunggangan apa namanya? Komunisme. Dimulai oleh Stalin di Rusia, menjadi kuat, menjadi besar. Akhirnya tahun 1980-an runtuh. Cina bukan komunisme asli, sebagaimana didirikan, dipelopori oleh Mao Zedong. Sudah beda sekarang Cina ini. Negara komunisme dimanapun sekarang ini tidak seperti rupanya yang asli secara doktrin. Jadi komunisme sebagai kuda tunggangan politik atau ideologi politik sudah bangkrut. Bahkan seorang filsuf dari Indonesia, Romo Frans Magnus Suseno, mengatakan demikian. Secara ideologi, komunisme sudah bangkrut. Dia hanya ada sekarang sebagai isme atau filsafat yang kita bisa pelajari. Nah, masih eksis, ya. Orang masih belajar tentang teori Karl Marx, Lenin. Itu masih belajar ya, saya kira begitu ya. Jadi memang gangguan utama bagi ateisme adalah kalau Kristen, ya Kristen konservatif, apalagi reform seperti kita kan. Ya, saya kira itu ya. Ya, mungkin kita lanjutkan mengenai perkembangan kekristenan dunia, Pak Yan. Ya. Saya Pak, iya Pak, terkait dengan itu saya kira ada kesinambungan tadi terkait dengan ateisme itu Pak.
Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah berita itu yang dirilis langsung oleh UN UN News itu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana dikatakan bahwa seorang ahli atau anggota PBB itu namanya adalah Ahmed Sahed itu mengungkapkan bahwa undang-undang yang didukung oleh keyakinan agama itu sebetulnya mendiskriminasi perempuan atau juga mendiskriminasi komunitas LGBT, ya. Juga di sana ada kekerasan berbasis gender. Nah, dan itu undang-undang seperti itu katanya harus dicabut. Itu artinya bahwa sebetulnya ajaran agama Kristen ini disebut adalah ajaran yang sangat kuno dan juga mendiskriminasi hak asasi manusia, begitu Pak. Jadi di situ kesetaraan gender itu dilarang katanya, perceraian dilarang atau aborsi juga dilarang, bahkan komunitas LGBT juga dari ajaran-ajaran Kristen itu serba dilarang. Jadi singkatnya bahwa kekristenan itu adalah musuh dari human rights yang harus dilawan katanya. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan hal itu? Ya, tentu dia tidak paham Kristennya. Mungkin asal bicara ya begitu. Nah, kalau kita bicara masalah hak-hak wanita, di negara-negara Kristen justru hak-hak wanita diperhatikan. Bukan negara Kristen, tidak ada negara Kristen. Di negara dengan mayoritas Kristen, itu Amerika Serikat didirikan oleh orang-orang Puritan dari Inggris. 900.000 orang Puritan Reform dari Inggris, 600.000 orang Presbyterian Skotlandia, dan sekitar 400.000 orang itu adalah orang Reform, Kristen Reform Belanda campur Jerman. Itulah yang mendirikan negara Amerika Serikat sekarang. Selama Amerika berdiri, hak-hak perempuan diperhatikan. Di Eropa sama. Jadi, kalau masalah hak-hak wanita, lebih tepat ditujukan kepada Muslim, saya kira. Di mana di negara-negara Timur Tengah, hak-hak para wanita masih sangat terabaikan. Ya, sebentar ya, saya lanjut. Nah, kalau masalah yang lain, aborsi, itu katanya hak asasi, tapi melegalkan aborsi. Dengan aborsi, dengan mereka menyetujui aborsi, maka mereka melegalkan pembunuhan manusia sedini mungkin. Mereka sedang memperkosa hak asasi janin yang ada di perut. Janin di perut itu sudah manusia. Sudah manusia. Ketika Anda membunuh dia dan aborsi, maka Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Lalu mengapa mereka melegalkan aborsi? Ya. Ini kontradiksi ya. Lalu masalah perceraian. Begitu gampang izinkan perceraian. Tidak tahu kan mereka bahwa perceraian itu merusak begitu banyak jiwa. Bagaimana anak-anak yang broken home itu dirusak jiwanya. Dan dengan demikian memudahkan perceraian, itu memperkosa hak-hak asasi daripada anak-anak yang jiwanya terluka dan hancur akibat perceraian orang tuanya. Ada banyak problem di sana, sehingga image hak asasi yang mereka mau bangun itu adalah hak asasi yang palsu. Image kesetaraan yang mereka mau bangun adalah kesetaraan yang juga palsu.
Ya, seperti itu. Jadi gini. Bentar ya, saya minum ya. Semua opini yang mereka bangun terlihat seperti benar, tapi justru mendehumanisasi manusia, menghancurkan kemanusiaan manusia. Sekarang LGBT. Kalau LGBT legal dan semakin banyak orang hidup secara LGBT, anak-anak kita dirusak semua jadi LGBT. Perempuan nikah dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Ya. Begitu bebas. Dan seluruh dunia dilanda oleh LGBT. Karena ada kebebasan sedemikian rupa untuk mereka. Maka umat manusia dalam beberapa puluh tahun, 100 tahun ke depan musnah. Kenapa? Tidak ada lagi keturunan yang dihasilkan. Karena keturunan hanya dihasilkan dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Hanya itu. Di luar itu, manusia tidak ada pengharapan. Tidak ada keturunan. Dan ini secara persis sebetulnya melawan perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Dan juga Kejadian 2. Ayatnya yang ke-24 kalau saya tidak salah. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Ya. Jadi seluruh agenda yang mau dibangun ateisme, sekularisme, materialisme ini, yang menolak otoritas Tuhan, menolak Tuhan, menolak Kristus, menolak iman Kristen, itu adalah agenda abal-abal yang dibungkus seperti permen gula-gula yang manis, tapi di dalamnya ada racun yang membunuh umat manusia. Tidak satu pun yang baik. LGBT, aborsi, ya, apalagi feminisme yang coba mereka mau kembangkan, itu semua merusak kemanusiaan manusia. Puji Tuhan, kekristenan hidup 2000 tahun ini menjadi satu mercusuar penjaga moral sehingga umat manusia masih bisa berbudaya, membangun culture-nya, ya, membangun peradabannya karena ada hati nurani, semacam itu. Ya, jadi saya kira ini adalah penipuan dan ini yang kita harus lawan, ya. Mungkin saya akan sharingkan sedikit agenda GKKR. Saya kira kita stop dulu sampai di sini ya. Mungkin kita buat sesi kedua aja nanti, khusus untuk kekristenan ya. Karena saya kayaknya kondisi saya untuk melanjut terlalu forsir nanti. Saya tidak mau terlalu forsir ya. Ya, saya sedikit sharingkan visi misi GKKR. Secara persis GKKR ini ada untuk mengisi ini. Ya. Bagaimana pertempuran ya, competing ya, between worldviews ya, dari berbagai worldview, dan ada 3 worldview yang kita bicara hari ini: Islam, ateisme, kekristenan, saling beradu di ranah publik. Ya, di mana kita menghadirkan Injil Yesus Kristus yang murni, yang sungguh-sungguh, dan mengajarkan doktrin yang benar, membangkitkan lagi semangat daripada orang-orang Kristen yang sudah redup oleh berbagai worldview yang ada di dunia, memberikan mereka suntikan gizi firman Tuhan, mendorong mereka untuk lebih bersemangat lagi
memberitakan Injil, membangkitkan kembali kantong-kantong Kristen, menghadapi ateisme, berapologetika, dalam arti memberi jawaban terhadap tantangan dan pertanyaan-pertanyaan dari agama-agama lain, sambil terus kita setia melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan. Ini yang mau dikerjakan GKKR, ya. Nah, bagi saudara-saudara yang tergugah dengan visi misi kami, silakan saudara mendoakan kami, mengikuti terus video-video kami, ya, pelayanan-pelayanan kami, juga mendukung dalam dana, ya. Nanti kita lampirkan rekening pelayanan Gerakan Kebangunan Kristen Reform di deskripsi video ini, sehingga kita boleh berbagian bersama dalam pelayanan ini sesuai dengan beban dan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Ya, seperti itu. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan. Mungkin silakan ditutup dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk khusus kekristenan dunia, bagaimana arahnya seperti apa dan bagaimana kita harus bekerja. Ya, saya kira itu. Ya, baik, sudah. Demikian perbincangan kami pada sore ini terkait dengan beberapa isu tentang kekristenan, Islam, dan juga ateis. Bahkan juga telah disampaikan tentang visi misi GKKR. Maka berakhirlah perjumpaan kita pada sore ini dan sampai ketemu pada tayangan-tayangan yang berikutnya. Saya akan menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Engkau masih meluangkan dan memberikan kesehatan pada kami sehingga pada saat ini kami masih boleh memperbincangkan tentang isu-isu yang umum tentang kekristenan, tentang Islam dan ateis juga. Bahkan juga telah menyampaikan visi misi daripada GKKR. Kiranya apa yang direncanakan dan menjadi tujuan dari pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Kami nyerahkan semua pelayanan yang ada, beri kami kekuatan dan biarlah kami taat kepadamu dan melakukan tulus terhadap Engkau. Berkati kami, berkati Pendeta Yanto, Bu Desi, bahkan juga berkati saudara-saudara kami yang lain yang mendengarkan tayangan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.